Baik, di Sapa Indonesia Pagi dan kita kembali membuka tanya jawab COVID-19. Tentu saja masih ada banyak pertanyaan di benak Anda terkait dengan penyakit menular yang sedang menjadi pandemi di dunia ini. Nah, Sapa Indonesia membuka kembali segmen tanya jawab COVID-19 yang akan menghadirkan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar COVID-19 atau virus corona. Dan kita akan mengunci area pertanyaan kita di seputar penyakit dan virus saja, mengenai penanganan ataupun bagaimana mungkin Anda punya keluhan terkait dengan bagaimana pelayanan dan penanganan dari pemerintah. Tentu saja kita akan memiliki segmen lainnya untuk membahas hal tersebut. Tapi segmen ini kita prioritaskan untuk agar Anda memiliki informasi yang benar mengenai virus corona dan penyakit COVID-19 dan penanganannya secara medis. Nah, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Sapa Indonesia Pagi dan Kompas TV, melalui Instagram maupun melalui Twitter, dan juga melalui line telepon. Kita akan menjawab nanti telepon dari Anda di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini sudah hadir di studio anggota Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Andrew Renato Navarin. Selamat pagi, Dok. Pagi. Dr. Andrew ini adalah seorang dokter anak ya, Dr. Andrew ya, namun juga tentu saja menangani juga dan memiliki kemampuan di bidang atau seputar COVID-19 ini dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tetap jaga jarak dengan Dr. Andrew ini. Terima kasih sudah hadir, tentu mengambil resiko, tapi ini demi agar informasi mengenai COVID-19 ini bisa sampai ke masyarakat secara meluas. Kita akan langsung saja menjawab sejumlah pertanyaan, tapi karena saya kehadiran dokter anak di sini, saya mungkin akan menanyakan pertanyaan pertama, Dok. Karena banyak yang mengatakan sebenarnya corona ini atau COVID-19 ini bisa merenggut nyawa lebih besar kepada orang yang sudah berusia lanjut. Kategorinya sekarang biasanya 60 ke atas. Sementara anak-anak lebih resisten atau lebih kuat menghadapi COVID-19. Apakah benar itu teorinya, Dok? Baik, jadi dari data yang ada, memang sebagian besar yang meninggal adalah yang berusia lanjut, di atas 60 ke atas. Memang pada kasus anak COVID-19 ini, cuma 2% mengenai orang di bawah 20 tahun. Oke. Jadi sebenarnya jumlahnya sedikit, tapi tidak kebal. Karena memang ada juga anak-anak yang menjadi korban yang meninggal. Oke, jadi data anak-anak yang meninggal pun sebenarnya cukup memprihatinkan begitu ya. Berarti tidak lebih kuat menghadapi virus corona atau lebih karena tidak memiliki penyakit bawaan lah kalau anak-anak. Beda dengan kita yang sudah dewasa ataupun sudah berusia lanjut. Mungkin lebih ke arah faktor dia anak-anak yang di bawah 20 tahun tuh lebih tidak mobile. Jadi kalau dilihat datanya yang dari Cina yang paling sering terkena adalah kelompok 30 sampai 40 tahun. Ya. Itu termasuk yang usia pekerja. Mobilitasnya tinggi memang ke kantor itu dan lain-lain. termasuk yang sering kena, tapi jumlah yang meninggal sedikit. Sementara kalau pada anak-anak, karena yang terkena sedikit, yang meninggal jadi lebih sedikit lagi. Ini berbanding terbalik sama yang udah usia lanjut. Yang terkena memang banyak, tapi tidak sebanyak yang usia pekerja. Tapi yang meninggal sangat tinggi persentasenya, bisa sampai 15%. Jadi untuk korban meninggal di usia lanjut itu mencapai 15%. Ini jauh lebih tinggi daripada jumlah in general secara umum yang jadi rata-rata, kalau di rata-rata memang 3%. Tapi kita bagi lagi sesuai usia. Kalau anak-anak sendiri pun kita bagi 1 tahun, setahun sampai berapa tahun tuh memang ada pembagiannya. Dan memang dari data yang sudah ada, tapi dari data dari luar, yang paling tinggi untuk kategori anak-anak adalah di bawah 1 tahun. Itu yang paling beresiko paling berat, tinggi benar. Ya, di bawah 1 tahun. Jadi ini mungkin bagi Anda yang memiliki anak, khususnya semua anak-anak tentu saja bisa saja terkena, tapi khususnya yang memiliki anak di bawah 1 tahun, ini resikonya paling tinggi ya. Jadi sebenarnya intinya sama, bukan berarti ada yang kebal terhadap COVID. Kita tetap harus waspada, siapapun, usia berapapun tetap harus waspada. Bukan karena angka kematiannya kecil, terus kita lengah. Itu yang harus kita perhatikan. Kita langsung menjawab, ada sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh netizen melalui Instagram Kompas TV dan Sapa Indonesia Pagi. Yang pertama dari Leni Yusnita. Kenapa cepet banget sih nularnya, Dok? Baik, karena pada COVID kita yang udah fix ada ketahuan adalah penularannya secara droplet. Droplet itu berarti pada saat saya batuk, bersin, kalau sekitar jarak 1-2 meter, ada kemungkinan tinggi tertular. Jadi karena dia menular lewat udara, misalnya saya batuk, itu bisa sampai bersin saya itu bisa sampai ke mata, hidung atau mulut, atau saya memegang benda-benda lain, kemudian orang lain juga memegang, dan
ngusap muka, ngusap mata. Iya, jadi ada mediumnya lagi ya, misalkan dokter batuk ke tangan gitu. Tangan, saya salaman. Habis setelah itu dari salaman itu ada yang kucek-kucek mata, ada yang megang kacamata. Kalau melihat virus lainnya, apakah memang medium penularan paling cepat ini memang yang melalui droplet? Termasuk yang paling tinggi. Memang bervariasi karena banyak faktor yang menentukan. Tapi yang untuk corona ini memang termasuk cepat. Ya, selain karena droplet, dia juga bertahan cukup lama di media-media lain seperti kursi, besi, itu bisa berjam-jam. Oke. Jadi memang kita nggak pernah tahu apa yang kita pegang tuh apa yang mengandung virusnya. Jadi lebih baik yang disarankan cuci tangan yang sering, tidak perlu dengan hand sanitizer saja, bisa dengan air mengalir dan sabun. Yang penting dilakukan dengan 6 langkah atau yang terakhir 7 langkah. Yang penting dilakukan supaya tidak ada virus di tangan. Oke. Dan menghindari memegang sesuatu lalu memegang wajah sendiri ya. Berikutnya pertanyaan kedua dari Yordante 027. Apakah pasien positif COVID-19 akan memiliki masalah pernafasan setelah ia dinyatakan sembuh? Oke, jadi karena dia masih kategori virus yang baru, kita datanya belum bisa untuk mengatakan bahwa pasti mengalami. Memang nanti dibagi lagi, ada yang tanpa gejala, gejala ringan, mild, sedang, moderate, dan berat, severe, atau bahkan sampai masuk ICU. Secara teori memang yang akan kemungkinan mengalami masalah setelah sembuh adalah pada yang kategori berat. Cuman datanya pun masih belum terkumpul berapa banyak yang akan mengalami masalahnya. Oke, jadi kalau secara teori memang mungkin. Kalau dia sempat mengalami COVID-19 tapi masih di tahap ringan, itu bisa sembuh di tahap ringan saja begitu kan, ataupun moderat. Masalah sisanya pun sangat sedikit dan seolah-olah tidak mengganggu. Dan ini bukan cuma di COVID-19, tapi kebanyakan penyakit paru memang seperti itu. Jadi kalau misalkan severe begitu ya, sudah sampai ke tahap severe atau parah begitu, atau berat gitu, tapi akhirnya sembuh, ada kemungkinan akan mengena di bagian apa saja sebenarnya efek jangka panjangnya? Yang jelas yang pertama kali kemungkinan memang di parunya sendiri. Menjadi penyakit paru kronis atau chronic lung disease itu ada kemungkinan. Cuman untuk penyakit yang lain-lainnya kita belum bisa jawab karena tidak ada datanya. Karena masih baru sehingga penelitian terhadap hal ini pun masih belum bisa terlalu banyak gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini masih dari sosial media, dari Amirul NWRR. Orang yang terpapar COVID tapi imunnya kuat, nggak ada gejala, apakah COVID dalam tubuhnya bisa hilang atau menetap? Baik, jadi kalau pada orang yang daya tahannya kuat, memang seharusnya dia akan melawan virusnya. Ini adalah hasil terbaik yang diharapkan semua orang. Cuman apakah dia akan menjadi tetap ada di orang itu sebagai karier ataukah hilang total, saat ini kita belum tahu. Bahkan yang menjadi masalah adalah karier. Jadi orangnya tidak sakit, bisa beraktivitas normal dan tidak merasa sakit sehingga tidak menggunakan alat pengaman, masker. Tapi dia menularkan banyak orang, ini yang jadi masalah. Jadi ada corona di dalam dia, belum menjadi COVID-19, belum menjadi penyakitnya gitu. Belum menjadi penyakitnya. Tapi dia bawa ini kemana-mana tanpa disadari gitu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita belum bisa mengetahui seberapa banyak yang akan mengalami seperti ini. Jadi ini tidak akan tiba-tiba disuruh isolir diri gitu kan. Karena tidak ada, dari si tim medis pun tidak bisa membaca apakah orang ini tanpa swab gitu, apakah orang ini memiliki kalau memang orang yang berkontak dengan pasien positif memang disaranin self isolation, isolasi mandiri. Meskipun tidak demam, tidak batuk-batuk atau apapun. Benar. Tapi memang kita nggak akan tahu karena dari terkena penyakit virus itu masuk sampai timbul keluhan, misalnya demam, karena ada banyak keluhan ya, itu bisa 7 sampai 14 hari. Bahkan bisa lebih lama lagi. Tapi yang secara umum yang kita pegang adalah 7-14 hari karena itu yang paling sering. Bisa demam, bisa batuk, bisa pilek, bisa sesak nafas, ada yang diare, ada yang muntah. Jadi tidak harus ada semua, bisa salah satu, tapi yang paling sering memang demam dan gejala pernapasan. Oke, jadi itu yang harus diingat juga ya. Itu mengapa pentingnya kita mengisolir diri di rumah, mengikuti aturan work from home dan lain-lain, karena kita tidak pernah tahu apakah kita ini carrier. Dan kalau tidak salah dari kasus-kasus negara lain, justru di usia-usia produktif, usia yang 20 sampai 30 itu
ini seringkali tidak sakit tapi menjadi salah satu Sumber penularan. ya, dan bisa menularkan banyak orang. Oke, kita akan kembali lagi dengan pertanyaan dari Anda. Kita juga nanti akan menjawab telepon dari Anda di 02153660500. Usai jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan tanya jawab COVID-19.